Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di tutorial TV Beni RH. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sebuah proyek sederhana ya. Jadi, kita akan mencoba membuat yang namanya kalkulator sederhana. Nah, ini merupakan video atau tutorial lanjutan dari tutorial yang lalu, yaitu menerima input dengan edit text ya, gitu kan. Nah, jadi pada tutorial sebelumnya kita sudah berhasil membuat project edit text di mana dia bisa melakukan nih satu apa. Nah, saya coba aja ya. Ini tampilannya di Android Studio kalau dijalankan di emulator. Jadi dia bisa apa? Oke. Pertama dia bisa memindahkan teks ya, memindahkan isi teks dari edit teks pertama ke edit teks kedua, dan isi edit teks kedua dipindah ke edit teks pertama. Dan juga dia bisa melakukan hapus. Nah, gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba mengembangkan project ini menjadi aplikasi yang bisa melakukan operasi aritmatika ya, aritmatika atau matematika, seperti melakukan penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan nanti rencananya jadi untuk inputnya nanti ada dua edit text, dan nanti akan ditampilkan hasilnya ya pada bagian text view. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya teman-teman? Baik, kita akan membuat project kalkulator sederhana. Nah, langsung saja kita bikin project baru di Android Studio ya. Klik file, kemudian new project, kemudian pilih empty activity. Kemudian di sini nama projectnya adalah kalkulator sederhana atau simple ya, kalkulator simple, atau kalau bahasa Inggrisnya simple calculator. Oke, kita pakai bahasa Indonesia aja. Yang lainnya boleh dibiarkan saja. Kemudian teman-teman klik finish. Kita tunggu sampai loadingnya selesai ya. Oke. Oke, untuk project ini mungkin saya close dulu aja. Nah, jadi ininya loading. Baik. Nah, jadi sampai tutorial saat ini kita sudah membahas tentang komponen-komponen Android Studio ya. Komponen view, atau kalau istilah apa? Istilah apa namanya? Istilah populernya itu disebut sebagai UI control atau user interface control. Nah, oke teman-teman, sebelum kita mulai coding ini, saya pengen memperlihatkan teman-teman bahwa ada sebuah website yang cukup bagus ya, Tutorials Point. Nah, Tutorials Point namanya. Jadi ini sangat bagus bagi teman-teman yang mau belajar Android Studio secara otodidak ya. Jadi di sini ke penjelasannya lengkap. Contoh tadi kayak UI controls atau komponen view ya. Nah, jadi di sini penjelasannya banyak sekali ya, dan bisa dijadikan referensi untuk bahan bacaan gitu ya, bahan bacaan, sehingga lebih bertambah lagi pemahaman teman-teman tentang Android gitu ya. Nah, di sini dijelaskan banyak ya, bahwa UI control atau komponen view itu ada pertama text view, edit text, autocomplete. Nah, ini bisa kita klik nanti misalnya checkbox ya. Nah, checkbox kita klik. Nah, ini nanti akan memberikan contoh dan penjelasan dan cara bikinnya. Nah, bagus sekali ya cara bikinnya dan cara kerjanya yang bisa kita praktekkan langsung juga. Oke, itu tentang rujukan. Mungkin saya langsung ke Android Studio aja. Project kita sudah selesai ini ya, sudah selesai loading. Langsung saja kita hapus tulisan ini atau text view ini, delete. Kemudian kita tambahkan nih, kita tambahkan pertama text view dulu. Nah, constraint-nya ya, constraint kiri kanan atas. Nah, oke, kemudian teman-teman tentukan margin. Saya suka 16 marginnya. Oke, kemudian teman-teman tentukan width, match constraint, baru teksnya ya. Ini nilai 1 aja ya, nilai A aja deh ya, A.
titik 2 gitu ya. Nah, kemudian baru kita tambahkan edit text di sini. Edit text. Nah, taruh di bawah A ini tulisan text view. Oke. Kemudian kita atur tadi apa? Constraint-nya, kemudian margin-nya, kemudian tadi apa? Width-nya. Nah, dan ID-nya ya. ID-nya txt1. Untuk text view nggak usah ya. Jadi tag karena apa? Karena yang kita apa namanya? Yang kita pakai atau kita manipulasi adalah edit textnya. Text view-nya kita nggak kepakai. Oke, ini teksnya kita hapus dulu. Kemudian untuk A ini kayaknya nggak bagus ya, nggak bagus, kita ganti aja. Kan nilai 1. Oke, masukkan nilai 1.2 ya. Enter. Kemudian kita tambahkan lagi text view. Di sini untuk teks masukkan nilai 2 ya. Oke, masukkan nilai 2. Enter. Margin 16, 16, 16. Kemudian width match constraint. Kemudian tadi plain text ya. Nah, plain text. Ups. Oke. Salah ya. Oke. Susahnya. Oke, kiri, kanan, atas ya. Kemudian ID-nya txt2. Kemudian teksnya kita hapus. Baru ini 16, 16, 16. Kemudian width-nya match constraint. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, ini gimana kalau kita kurangi aja margin atas untuk edit teksnya supaya dia kelihatan nempel ke text view ya. Oke, edit text yang pertama dulu kita jadikan 0. Bagus nggak? Nah, bagus ya, jadi dia kelihatan agak nempel. Kemudian edit text kedua, margin atasnya juga 0. Nah, jadi kelihatan ada ini ya, jadi dia nempel dalam satu grupnya. Ini kan grup untuk memasukkan nilai. Ada jaraknya ini di sini. Nah, jadi memberikan kesan yang apa ya, yang cukup bagus kalau menurut saya ya. Oke teman-teman, jadi kemudian kita tinggal tambah apa? Nah, kita tambah button ya. Button pertama, button tambah ya. Nah, ini kita margin atasnya satukan ke bawah edit text kedua, margin kirinya. Baru kita tentukan bukan margin tadi ya, constraint. Kemudian yang nilai marginnya adalah 16 untuk kiri dan atasnya kanan. Atasnya 16. Kemudian teksnya kita rubah menjadi plus gitu ya, atribut teksnya. Untuk ID-nya biarin aja. Kemudian sudah gini dulu ya. Kemudian tadi button apa? Button kurang. Taruh di sini bisa teman-teman. Kemudian taruh di sini. Ini button ini untuk button kurang ya, jadi sambungkan ke button tambah, kemudian atasnya sambungkan ke ke edit text ya. Oke, margin 16 atas, 16 kiri. Kemudian teksnya kita rubah menjadi tanda kurang, enter. ID-nya biarin aja. Kemudian apa lagi? Button kali ya. Button kali sama seperti tadi, constraint kiri ke button kurang, constraint atas ke edit text ya. 16 16. Kemudian seperti ini, teksnya kali itu bukan menggunakan ini ya, bukan pakai ini. Bisa aja sih pakai ini untuk simbolnya aja, tapi untuk rumusnya nanti dia menggunakan asterisk. Teman-teman bisa mengetikkan asterisk dengan shift 8 ya, shift 8. Nah, itu asterisk aja deh, asterisk aja. Oke. Kemudian kita akan menginikan button apa lagi? Button bagi ya, sambungkan sini. Kemudian ini
Kemudian nah apa constraint kanannya sambungkan ke sini ya, sambungkan ke ini. Saya kasih contoh aja deh, saya undo ini Ctrl Z. Oke, nih constraint kanan dulu, constraint atas, jangan constraint atas, undo ya, saya undo constraint kanan tadi, kemudian constraint kiri, baru constraint atas gitu ya. Kemudian marginnya 16, 16 dan 16. Kemudian teksnya menjadi bagi. Nah, bagi itu menggunakan simbol garis miring. Oke, ini ukurannya enggak ini ya, enggak sama. Jadi teman-teman bisa ini aja. Bisa ini. Mungkin kita atur width-nya supaya lebih bagus. 50 dp kira-kira gimana? 50 dp ya. Kemudian ini juga. Kemudian ini juga 50 dp. Kemudian ini juga 50 dp. Oke. Kayak gitu ya. Nah, ini enggak rata. Coba saya hapus constraint-nya, bisa nggak kita ratakan? Nggak bisa ya, susah ya. Kalau gitu constraint ini saya tambahkan lagi. Oke, ini 16. Ini aduh susah banget ya. Bisa nggak ya? Bisa nggak? Yo, bisa dong. Nah, seperti ini aja, biarin seperti ini aja. Kalau ini kita hapus gimana? Nggak bisa ya, saya undo ya. Oke, jadi constraint-nya ada di sini. Plus kurang kali bagi, kemudian di sini ada button clear mungkin ya untuk menghapus nilai di sini. Jadi constraint yang ini kita hapus saja. Ini agak rumit ya teman-teman. Oke, constraint kanan, kemudian kiri dan atas ya. Oke gitu. Ini 16 juga gitu ya. Oke, kita coba run dulu mungkin teman-teman. Run dulu, kita lihat tampilannya bener nggak ya. Jadi kalau tampilannya bener, baru kita lanjutkan ke yang lainnya. Oke, tunggu sebentar. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi memang apa namanya, kurang rapi. Kurang rapi ya. Aduh. Oke, ini bisa saya jadikan 8. Ini 8. Ini 8. Ini juga 8. Untuk ini juga 8 ya. Jadi ada jaraknya. Kemudian kita run ulang. Nah, teman-teman, jadi alhamdulillah ya, lumayan bagus ya. Jadi teman-teman, untuk layout ini dia emang agak susah ya, karena menggunakan constraint layout. Nah, jadi untuk sebenarnya ada layout yang lebih mudah, yang bisa mengatur button ini dia rata, width-nya secara otomatis rata gitu ya. Nah, nanti itu akan kita pelajari di tutorial berikutnya. Oke, ini tampilannya sudah lumayan di emulatornya. Kita tinggal tambahkan satu komponen lagi, komponen text view ya. Sambungkan ke bawah button ini aja. Kemudian constraint kiri juga, kanan juga, supaya dia rata tengah ya. Kemudian constraint atasnya mungkin marginnya 32 supaya bisa ini. Oke, margin kiri kanannya nggak usah. Dan di sini kita kasih ID hasil LBL hasil, hanya besar ya, LBL hasil. Kemudian refactor, dan teksnya ini kita ganti menjadi hasil gitu ya, hasil. Enter. Oke, bisa dilihat kalau kurang besar kita cari atribut size nya mungkin kita jadikan 34. Nah, hasil gini ya. Oke. Ya, jadi kita akan coba coding. Pertama untuk penjumlahan dulu. Oh, nah ini button ini
belum kerubah ininya. Ininya reset ya, teksnya reset atau hapus bisa juga. Reset aja ya. Oke, reset. Kemudian kita akan coding untuk button jumlah dulu. Ngodingnya pergi ke main activity.java, kemudian bikin public void tambah ya, tambah v besar nih, enter, v kecil, enter. Oke, kemudian kita deklarasikan dulu ya, saya lupa tadi harusnya deklarasikan dulu komponen yang digunakan. Yang dimanipulasi itu yang mana? Ini kan ada banyak komponen ya, ada banyak text view-nya 3, edit text-nya 2, dan button-nya 5. Nah, yang kita manipulasi cuma ada satu, edit text pertama, 2, edit text kedua, 3, text view yang ini. Jadi yang lainnya nggak perlu dideklarasi ya. Oke teman-teman, ini saya kasih ini ke komentar deklarasi. Komponennya yang pertama edit text ya, edit text. Tadi ada txt1, txt2 ya kan, titik koma. Kemudian ada juga text view lbl hasil gini ya. Oke, enter. Kemudian baru kita identifikasi atau identifier, buat identifiernya. Identifikasi caranya gimana? Nah, txt1 sama dengan find view by id r.id apa, txt1 juga ya, titik koma, kontrol D ya. Nah, kemudian sesuaikan menjadi txt2. Kemudian kita kontrol D lagi, sesuaikan di sini menjadi lbl hasil, kemudian ini juga lbl hasil. Sudah untuk identifikasinya. Kalau ini merah, find view by id, enggak ya, ini enggak merah lagi. Oke, baru kita bisa pertama kita ambil nilai dari apa namanya, txt1 dan txt2, simpan dalam variabel gitu ya. Oke teman-teman, caranya gimana? Nah gini, jadi saya kasih tips ya teman-teman. Txt sambil berjalan aja. Nah, jadi gini ya. Gimana saya jelasinnya? Pertama-tama untuk notepad dulu ya, saya buka notepad. Nah, ada tipe data kan, kalau kita membuat variabel atau objek itu ada tipe datanya. 1 string, 2 integer, 3 long integer, 4 float, 5 double, kemudian 6 boolean. Oke, saya akan jelaskan dua ini dulu ya, string dan integer. String, jadi misalnya gini, saya akan membuat penjumlahan ya menggunakan string. String itu pasti diapit oleh petik gitu ya. Misalnya 5, string 5 ditambah string 6. Nah, ini nanti hasilnya berapa? Hasilnya nanti akan menjadi string 46. Kan logika kita tuh, kalau kita menjumlahkan 4 dan 6 pasti hasilnya 10 kan? Nah, enggak berlaku kalau untuk string. Kalau untuk string kita kita menambah kita jumlah string pertama dan kedua ini, jadi dia bukan menjumlahkan secara angka, tapi dia menjumlahkan bukan menjumlahkannya, dia menggabungkan string pertama dan string kedua sehingga terjadilah nilai 46 gitu ya. Nah, beda untuk integer. Kalau integer nggak ada petik ya, langsung aja angkanya 6. Nah, ini baru hasilnya adalah 10 gitu ya. Bedanya string dan integer seperti itu. Akhirnya kita lanjutin pembahasannya ke long integer. Long integer ini adalah tipe integer dengan angka yang lebih banyak ya, yang bisa dioperasikan. Ini kita hapus saja. Nah, kalau float itu apa? Float adalah angka dengan koma, angka berkoma. Misalnya 0,25 ditambah
0,75, hasilnya adalah 1,00 gitu ya. Kalau double itu kalau nggak salah ya, bilangan pecahan. Misalnya misalnya sama aja sih kayak float. Kalau float 0,25 kan, kalau double 1/4 gitu ya. Ditambah 0,75 tuh 3/4 gitu kan, sama dengan 1/1 atau 4/4, sama aja. Kalau boolean adalah nilai untuk true. Nah, apa kaitannya? Nah, dua buah tipe data ini ada kaitannya dengan yang kita kerjakan di sini. Coba ya teman-teman. Kita akan pertama-tama ini dulu. Kita ambil nilai txt1, simpan di hasil gitu ya. Oh, ini tadi ada ini ya, ada text view. Oke. Kemudian kita akan membuat variabel satu lagi, string hasil ya, titik koma. Kemudian gimana ya, gimana ini, kita ambil txt1 ya, salah saya dari awal, biarin aja deh, string nilai 1. Ini kita ambil txt1 ya, txt1 get text ya, get text to string titik koma. Kemudian nilai 2, string nilai 2 sama dengan txt2 get text to string titik koma. Kemudian untuk hasil, nah ini adalah rumus penjumlahan ya, nilai 1 ditambah nilai 2 titik koma, baru tampilkan di lbl hasil nilainya, dot set text sama dengan hasil. Oke, kita akan lihat jumlah apakah kita tambahkan ini dulu ya, on click untuk tombol button ini. Oke, kita akan tambah on click tadi, on click. Oke. Nah, kita akan run, kemudian kita akan perhatikan hasilnya. Oke. Nah, ini nggak boleh seperti ini ya. Jadi kita harus hapus aja itunya. Karena dia nggak bisa gitu. Ya udah. Oke. Bisa nggak? Oh ya, tadi nggak kehapus kayaknya. Oke, kita tunggu. Nah, kemudian kita masukkan nilai 4 dan 6 tadi ya, contohnya. Tekan plus. Nah, hasilnya kan 46. Karena apa? Karena dia menggabungkan string 4 dan string 6. Nah, untuk operasi aritmatika itu nggak bisa menggunakan tipe data string, harus integer ya. Integer untuk bilangan bulat, kemudian long integer juga bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa? Nah, bilangan bulat adalah bilangan tanpa koma. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, minus 1, minus 2 dan seterusnya. Kemudian kalau bilangan pecahan atau bilangan float dan double itu adalah bilangan pecahan ya, ada komanya, bilangan dengan koma seperti ini. Oke, kita akan menggunakan integer di sini, berarti integer. Nah, ini karena txt1 ini kan nilainya adalah string tipe datanya, maka kita harus konversi ke integer. Cara konversinya menggunakan integer nilai 1 dot, oh salah ya, integer dulu, integer dot parseInt. Nah, masukkan ke dalam kurung ini supaya dia
Jadi kita mengambil nilai txt1 yang tipe datanya string, kemudian kita konversikan ke integer gitu ya. Gitu caranya ya. Saya hapus, Ctrl D. Ini jadikan nilai 2, ini txt2. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi nanti untuk apa? Ini nilai 1 kan apa namanya, nilai 1 kan integer, nilai 2 juga integer, hasil ini adalah string. Nah, jadi dalam Java itu nggak boleh sebuah variabel itu berbeda nilainya dengan ini nih, hasil nggak boleh berbeda dengan nilai ini, nggak boleh, nggak bisa. Nah, makanya untuk yang ini kita harus konversi lagi ke string gitu ya. Jadi bolak-balik prosesnya. Tadi kita konversi string ke integer gitu kan. Nah, sekarang untuk menampilkan hasilnya kita konversi lagi ke string. Emang kayak gitu ya teman-teman, di Java tuh emang kayak gitu. Oke, caranya gimana? Mengonversinya ke string gampang, teman-teman tinggal tambahkan ini aja, kurung di sini untuk membedakannya ya, untuk menggabungkan operasinya. Untuk konversinya teman-teman pakai ini plus petik. Nah, petik seperti ini. Nah, ya. Jadi petik kosong ini gunanya untuk mengkonversi ke string, ganti dari toString ini. Nah, gitu ya. Jadi kita nggak perlu dot toString. String bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Ya, cara paling mudah mengkonversi apa? Nih angka ke string itu dengan plus petik dua kali gitu ya. Oke, kita jalankan lagi. Kalau ini berhasil, nah proses untuk kurang kali bagi itu jauh lebih mudah ya. 4 maaf 4, aduh kok nggak bisa, 4 tambah 6 hasilnya 10. Benar ya teman-teman? Nah, itu bedanya tadi string dan integer. Jadi kalau kita mengambil nilai dari edit text itu otomatis tipe datanya adalah string. Nah, kalau kita ingin mengoperasikan aritmatika, maka harus kita konversi dulu string ini tadi ke integer. Nah, gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan meskipun jelimet penjelasannya, tapi teman-teman bisa memahami gitu ya. Oke. Kemudian kita akan menambahkan apa lagi? Nah, apa? Setelah tambah tadi apa? Ada kurang ya. Nah, kita bisa copy aja ya. Caranya gimana? Nah, ini ada pilihan teman-teman. Uh, ada tombol yang kalau kita diklik ini bisa, nah gitu. Itu namanya collapse. Collapse itu artinya disederhanakan tampilannya. Codingnya banyak, kemudian kalau kita collapse nanti dia disederhanakan. Kalau kita ini kan sederhana ya, bentuk sederhananya kalau kita klik tanda plus ini set, nah itu namanya di expand ya. Jadi codingnya ditampilkan kembali. Kita collapse saja, klik, kemudian kita tekan Ctrl D untuk mengopi fungsi ini, ganti menjadi kurang ya. Dan di sini ganti jadi tanda kurang gitu ya. Ini nggak usah karena ini adalah untuk konversi ke string. Oke, kemudian kita tambahkan di sini on click-nya, on click kurang ya. Nah, kita jalankan, kita uji dulu daripada kita salah nanti, mending kita uji aja. 4 dikurang 6 hasilnya, nah minus 2. Benar ya teman-teman? Oke, sekarang untuk apa lagi? Untuk kali ya. Untuk kali, nah Ctrl D lagi, kali, kemudian di sini tandanya kali, kemudian yang ininya on clicknya juga kali. Oke, run lagi, uji lagi, kemudian 4 kali 6 sama dengan 24. Bener ya. Sekarang untuk yang apa, yang bagi. Oke teman-teman, ini bagi, saya akan jelaskan di sini, pasti ada kendala ya. Ini bagi, oke bagi. Nah, nanti kendalanya bukan di sini ya, tapi di sini ya.
Oke, di sini kita bagi. Oke, bagi, run lagi. Oke, sekarang 4 bagi 6. Nah, itu tuh. Kenapa gitu? Kalau 8 dibagi 2 hasilnya 4 ya. Tapi kalau berapa ya? 5/10 tuh berapa? 5 dibagi 10 tuh kan 1 dibagi 1/2 aja deh. Harusnya kan 0,5 di sini. Nah, ini hasilnya 0. Nah, kenapa? Nah, karena gini. Karena teman-teman ini kan tipe data integer. Nah, khusus untuk pembagian dia nggak bisa menggunakan tipe data integer. Dia harus pakai float atau double. Kenapa? Karena integer ini bilangan bulat, sedangkan yang kita tampilkan adalah bilangan berkoma atau pecahan. Nah, gitu ya. Jadi nggak cocok kalau pakai integer atau long integer. Dia cocoknya pakai float atau double gitu. Supaya nanti ditampilkannya benar-benar sesuai, maksudnya ada komanya. Kalau dia integer nanti dia dibulatkan ke 0 gitu ya. 0,6 tetap aja dijadikan ini 0,6 tetap aja dijadikan 0 juga. Coba ya, 1/4 bukan 3/4 misalnya. 3/4 itu kan artinya tuh 0,75 ya, 0,75 kan. Nah, kalau kita ini tetap aja dia ya, tetap aja dibulatkan ke 0 gitu ya teman-teman. Gimana kalau 7 dibagi 3? Hasilnya, nah hasilnya 2, harusnya ada 2, sekian sekian sekian, 2,3333 gitu ya. Nah, itu tadi efek penggunaan tipe data integer. Maka kita harus ganti ini menjadi float atau double. Kita coba dulu ya, float. Kemudian float, parse float, parse-nya bukan parse in ya, tapi parse float. Oke, nah gini. Kemudian saya delete ini, Ctrl D, nilai berapa? TXT2 dulu, kemudian nilai 2. Nah, gini teman-teman. Kemudian ini nggak usah diapa-apain lagi, tinggal kita run. Nah, sekarang seharusnya sudah kita bisa ini ya. Tadi 3/4, mudah-mudahan benar. Nah, 0,75 betul ya. Jadi itu bedanya bilangan bulat dan bilangan floating point atau bilangan pecahan gitu ya. Oke, gimana kalau di sini double? Kalau double berarti lihat tulisannya, double itu D-nya besar. Double. Jadi parse double juga. Bisa nggak? Do parse double gitu ya. Kayaknya mudah. Salah. Ctrl D. Ini 2, kemudian ini 2. Oke. Bisa nggak ya? Karena parse dan float dan double juga kadang ada bedanya ya. Kadang ada bedanya. Tapi di sini masih bisa kita gunakan. Dalam kasus tertentu dia bisa berbeda hasilnya ya. Oke, tambah kurang kali bagi sudah selesai. Sekarang tinggal hapus ya. Kita bikin hapus ini ya, fungsi tombol hapus. Reset aja deh, reset. Kemudian apa tadi? txt 1.set text petik 2 gitu ya untuk menghapus. Ctrl D. Nah, ini untuk txt2 dan ini untuk lbl hasil gitu ya. Oke teman-teman, coba kita 8 ini 4 ditambah berarti hasilnya 12 dikurang hasilnya 4 dikali hasilnya 32 dibagi hasilnya 2. Kemudian kalau reset set text nggak bisa. On kliknya teman-teman. Saya tuh ya, meskipun sudah cukup lama ngoding, saya selalu lupa untuk kadang-kadang saya lupa untuk
membubuhkan on click ini. Oke. Nah, jadi teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak pelupa seperti saya. Oke. Hasil bener ya, hapus. Nah, seperti ini. Nah, ini harusnya kalau kita hapus tulisan yang ada di sini bukan kosong tapi muncul hasil seperti ini. Caranya gimana? Caranya ini adalah hasil. Nah, gitu ya. Set text hasil untuk LBL hasil supaya dia nampil sesuai dengan desain awalnya. Oke, di sini apa tadi? 8 4 kita coba semuanya, reset. Nah, sama ya, sama. Oke, teman-teman. Dengan suksesnya coding ini berarti tutorial kita sudah selesai juga. Banyak hal yang kita lakukan ya, dan mungkin teman-teman juga bisa jadi kewalahan untuk mengikuti tutorial ini, tapi saya yakin apa yang kita praktikkan ini cukup bermanfaat dan menambah wawasan ya, wawasan terutama kalau belajarnya otodidak gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan ngapain? Nah, video ini ya berhenti di sini. Tapi tutorialnya di video berikutnya kita akan lanjutkan ke pembahasan mengenai UI control lain ya. Nah, UI control atau komponen view lain, kita akan bagaimana caranya menggunakan satu text view dan edit text sudah, button juga sudah ya. Kita akan belajar checkbox, kemudian radio button dan radio group, kemudian spinner ya, spinner, dan nanti komponen-komponen lainnya juga. Jadi kita akan belajar satu persatu dan nanti akan ada project lagi ya, project dari gimana penerapan komponen-komponen ini pada project sungguhan gitu ya. Nah, gitu dulu aja untuk tutorial kali ini. Kalau ada kekurangannya mohon dimaklumi. Kemudian kalau teman-teman bingung silakan chat aja di kolom komentar ya. Nanti saya akan coba balas. Kemudian sampai jumpa di tutorial berikutnya tentang komponen view atau UI control lanjutan. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Kemudian akhir kata saya akan tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.